Haleluya. Salam sejahtera jemaat Tuhan yang dikasihi olehnya. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari berkati setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan siaran ini, di rumah masing-masing, biarlah Engkau pun sanggup menjangkau kami dengan kehadiran-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Roma 8 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini seringkali diperdengarkan bagi kita, ataupun mungkin sudah menjadi ayat hafalan bagi kita jemaat Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Setiap kita ingin meraih suatu kemenangan. Tetapi ingat, dalam kemenangan itu ada proses, ada perlombaan yang harus kita mulai. Sehingga kita sampai kepada kemenangan. Tentunya setiap kita mengharapkan penyelesaian terjadi sesegera mungkin, khususnya keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tetapi Alkitab juga mencatat bagi kita, untuk apa yang terjadi, jangan takut. Ada 365 janji firman Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Jangan takut. Ini membuktikan kepada kita bahwa ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, dan Allah itu ada di pihak kita. Makanya ayat yang diberikan kepada kita, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Saya memberikan tema kepada renungan kita pada saat malam hari ini, akhirnya adalah kemenangan. Masalahnya hari ini kita belum sampai akhir. Masih ada perjalanan, masih ada tantangan, masih ada persoalan yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu bagi kita ingin kemenangan itu kita raih. Kita ingin kemenangan itu menjadi bagian atas kehidupan kita. Mari malam hari ini beberapa hal yang dapat kita lihat, bagaimana kita memperoleh kemenangan itu menjadi bagian atas kehidupan kita. Yang pertama adalah berani menunggu waktunya Tuhan. Berbicara menunggu, sudah berapa lama waktu kita menunggu atas penantian-penantian, atas doa-doa, atas harapan-harapan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Saya percaya menunggu bukanlah sesuatu yang mudah ataupun gampang. Menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan, sangat menjenuhkan. Tetapi firman Tuhan katakan untuk sampai kepada kemenangan, kita harus berani menunggu waktu Tuhan di dalam kehidupannya kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, 1 Samuel pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai 22, di sana kita lihat ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Kita lihat langsung dalam ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Bagaimana Saul tidak sabar ketika Nabi Samuel mengatakan menunggu dia. Tidak sabar menunggu sehingga Saul mengambil suatu tindakan
untuk membawa korban bakaran itu. Dalam ayat yang ke-14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tidak sabar menunggu waktu yang sudah ditetapkan. Hari-hari ini kita sedang disuruh menunggu di rumah saja. Bagaimana sabarkah kita, tetap tekunkah kita dalam waktu yang diberikan kepada kita, yaitu menunggu. Jadi dibutuhkan kesabaran untuk kita memperoleh kemenangan. Sampai kepada kemenangan itu, kita harus menunggu waktunya Tuhan mengerjakannya atas kehidupan kita. Yang kedua, kembali ke bagian yang kedua, menaruh pertolongan hanya kepada Tuhan. Mazmur 121 ayat yang pertama dan yang kedua, di sana dikatakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Jadi untuk mencapai kepada kemenangan, ingat bahwa pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Jadi biarlah hidup kita taruh kepada Tuhan yang dapat memberikan pertolongan bagi saya dan juga bagi saudara. Karena kemenangan, untuk kita memperoleh kemenangan, rahasianya adalah tetap menaruh pertolongan itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan Allah sangat peduli. Percaya bahwa Tuhan Allah sangat peduli dengan apa yang sedang terjadi saat-saat ini. Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Tetapi hari ini pun, dimanapun jemaat Tuhan yang dikasihi olehnya, Dia peduli dengan keberadaan saudara. Dia memperhatikan keberadaan saudara. Melebihi kepedulian seorang ibu kepada bayinya. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 14-15. Kita boleh lihat Yesaya. Yesaya 49 ayat 14-15, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku, seakan-akan ia ditinggalkan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan melupakan kita. Karena Tuhan peduli dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Khususnya hari-hari ini. Seakan-akan kita belum melihat pertolongan Tuhan. Seakan-akan kita belum mencapai kemenangan itu menjadi bagian atas kehidupan kita. Tetapi biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan peduli bagi kita semuanya. Melebihi kepedulian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Keluaran pasal 2, dalam Keluaran pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah peduli terhadap seruan orang-orang Israel pada waktu itu.
Dan hari ini ketika Bapak, Ibu, Saudara berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Ia mendengar seruanmu, Ia mendengar ketika engkau mengerang, dan Ia mengingat perjanjiannya. Janji firman Tuhan bukan hanya berlaku pada waktu lalu, tetapi janji firman Tuhan itu ya dan amin, dan berlaku bagi kehidupan kita sampai pada saat malam hari ini. Oleh karena itu Dia peduli, dan malam hari ini ketika Bapak, Ibu, Saudara datang kepada Dia, Dia pun ada bersama dengan engkau. Jadi yakinlah ketika engkau berseru, Dia mendengar. Dalam Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan memperhatikan sungguh-sungguh kesengsaraan di tanah Mesir. Dan Tuhan memperhatikan sungguh-sungguh apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Percayalah bahwa Dia tidak hanya mendengar, Dia tidak hanya tahu, tetapi Dia sungguh-sungguh peduli bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, biarlah kita sampai kepada kemenangan itu menjadi bagian atas kehidupan kita. Kita kembali kepada Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi lebih daripada orang-orang yang menang dalam segala sesuatu, lebih. Bukan karena kita, bukan karena kekuatan dan gagah kita, tapi hanya karena Tuhan yang bersama dengan kita. Oleh karena itu, biarlah kita sampai kepada finishnya, sampai kepada akhirnya menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami adalah orang-orang yang menang di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, terlalu sulit, terlalu sukar. Mungkin ada di antara umat-Mu yang sakit, mungkin ada di antara umat-umat-Mu yang mulai lemah, tetapi malam hari ini kekuatan yang baru menjadi bagian atas kehidupan umat-umat Tuhan. Sehingga mereka yang sakit pun dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memperoleh kemenangan. Kami percaya firman Tuhan bukan hanya berlaku untuk di waktu-waktu yang lalu. Sampai pada saat malam hari ini, firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkat-Mu ada atas umat-umat-Mu, sehingga kami menang di dalam Engkau. Berkati kami semuanya, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.